Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Solihin. Di sini saya akan presentasikan tugas saya yang insya Allah akan menjadi judul saya, yaitu hubungan antara motivasi dan organisasi terhadap prestasi studi pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Untuk latar belakangnya sendiri, beberapa mahasiswa yang berkuliah dan aktif berorganisasi di zaman sekarang ini berpikir bahwa kegiatan perkuliahan hanya menghambat laju organisasi yang mereka ikuti. Namun mereka tidak sadar bahwa ada beberapa tokoh nasional yang aktif di organisasi namun tidak luput dari dunia pendidikannya. Sebut saja ada Bung Karno, ranah akademiknya melahirkan insinyur teknik, Hatta juga kemampuannya dalam bidang ekonomi sudah tidak usah diragukan lagi, serta Syahrir, kapasitas dalam diplomasi membuatnya sering mewakili Indonesia dalam pertemuan internasional. Tugas mereka terbilang cukup sulit karena di samping menempuh tugas kuliahnya, mereka juga memikirkan cara agar Indonesia bisa merdeka. Untuk penelitian terdahulu yaitu ada PK Gupta dan Rasmi Mili tahun 2016 menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara motivasi akademik dan prestasi akademik. Ada perbedaan yang signifikan dalam motivasi akademik antara prestasi tinggi dan rendah. Tapi ada perbedaan seks yang signifikan dalam berprestasi rendah terhadap motivasi akademik. Seks di sini maksudnya yaitu gender ya. Kemudian yang kedua Yolanda Ayu Yasinta Budi Utomo Pandi Sinar Ikar Prihatanto tahun 2018. Dari hasil penelitian ini dapat bahwa keaktifan berorganisasi yang diukur dari organisasi mahasiswa dan kegiatan kepanitiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. Dan yang ketiga yaitu Betty Febriana Amiriatun Luki Winanti Sandra Amelia tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keaktifan organisasi dan prestasi belajar. Indeks prestasi semester mahasiswa ilmu keperawatan Universitas Indonesia. Untuk ruang lingkup sendiri dari penelitian ini, yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mahasiswa mencapai prestasi dan hubungan antara motivasi dan organisasi dalam faktor tersebut. Kemudian yang kedua, penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa dan mahasiswi jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Untuk gap fenomena sendiri, yang pertama itu ada beberapa mahasiswa di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo lebih aktif dalam berorganisasi dibanding fokus untuk studi. Yang kedua, kurangnya motivasi dari mahasiswa untuk mendapatkan prestasi yang baik. Yang ketiga, pengaruh pergaulan sehingga mahasiswa lalai dalam perkuliahannya. Rumusan masalahnya yaitu, apakah yang menjadi faktor rendahnya prestasi mahasiswa di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mencari tahu apa hubungan antara motivasi dan organisasi bagi mahasiswa dalam mencapai prestasinya dan apakah ada faktor penghambatnya. Baik, kita masuk di teori. Yang pertama, motivasi. Menurut Hakim, motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sudarwan, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, atau kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mencapai prestasi tertentu dengan apa yang dikehendakinya. Jadi, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan baik yang bersumber dari dalam diri individu sendiri atau motivasi intrinsik, dan adapun di luar individu yaitu motivasi ekstrinsik. Baik, saya akan jelaskan apa itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, artinya kayak ada kesadaran dari diri sendiri seperti itu. Kemudian motivasi ekstrinsik itu kebalikan dari motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik di sini membutuhkan adanya dorongan dari luar atau dari orang lain sehingga dia lebih terpacu untuk menyelesaikannya. Kemudian di teori motivasi di sini saya ambil yaitu
teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan bawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks. Kemudian yaitu yang kedua, teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dari 2 faktor tersebut yang dimaksudkan adalah faktor higien atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau intrinsik. Faktor higien memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalam adanya hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau faktor intrinsik. Kemudian, faktor motivator, yang artinya itu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu teori penetapan tujuan, goal setting theory. Menurut Edwin Locke, mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan ada 4 macam mekanisme motivasional, yaitu tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua tujuan mengatur upaya, yang ketiga tujuan meningkatkan persistensi, yang keempat tujuan menunjang strategi dalam rencana-rencana kegiatan. Kemudian yang kedua, prestasi. Menurut Jamarah, mendefinisikan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dari dalam diri individu sebagai hasil akhir dari aktivitas belajar. Jadi prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Prestasi tidak akan dihasilkan tanpa suatu usaha baik, pengetahuan maupun keterampilan. Faktor-faktor mempengaruhi prestasi itu ada beberapa. Yang menurut yang pertama yaitu Surya Brata mengungkapkan bahwa prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor non-sosial yang meliputi udara, suhu, cuaca, waktu, dan lokasi. Faktor sosial yang meliputi pengaruh mahasiswa di sekitar, faktor fisiologis atau kondisi fisik, dan faktor psikologis atau kondisi kejiwaan. Sementara Ahmadi berpendapat bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh kemampuan sifatnya genetis, kondisi fisik, kondisi psikis, kemampuan belajar, sikap terhadap pengajar, ketersediaan pembimbing, serta adanya evaluasi atau pengulangan. Kemudian yaitu organisasi. Organisasi adalah suatu sarana untuk wahana untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi diri bagi para aktivis yang ada dalam organisasi tersebut, menurut Edi Haryono. Di mana kita tahu bahwa mahasiswa merupakan persiapan untuk agent of change, yaitu agen untuk perubahan, di mana pengertian kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan prinsip dari dan oleh untuk mahasiswa, menurut Sylvia Sukiman. Di sini juga mahasiswa harus pintar membagi waktu dan konsentrasinya menjadi 2 untuk bertanggung jawab terhadap kedua komitmen tersebut, yaitu untuk organisasi dan untuk prestasinya sendiri. Untuk menunjang organisasi sendiri, tentu saja mahasiswa perlu motivasi, tetapi tidak lupa untuk menggapai prestasinya, mahasiswa diperlukan motivasi dari orang lain. Itu sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk kerangka pikirnya sendiri, di sini saya sudah menggambarkan variabel bebasnya yaitu motivasi dan organisasi, sedangkan variabel terikatnya yaitu prestasi. Dan kemudian hipotesis penelitian ini, hipotesis pertama diduga motivasi berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa, dan yang kedua diduga organisasi berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Metode penelitiannya untuk objek sendiri
Penelitian ini saya lakukan di jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Dan objek penelitiannya itu mahasiswa manajemen angkatan 2017. Populasi dan sampelnya itu, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, jadi populasi saya adalah seluruh mahasiswa manajemen angkatan 2017. Sampel yang dapat saya gunakan yaitu tentu saja mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Jenis dan sumber datanya penelitian ini adalah data primer, yaitu data dapat dikumpulkan secara langsung melalui interview dan wawancara. Untuk metode analisis datanya yaitu pengumpulan datanya dilakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi dan informan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Reduksinya, pada proses ini saya melakukan penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Kemudian penyajian datanya. Bagian ini saya akan menyajikan informasi dari tujuan untuk melakukan dan untuk jenis datanya sendiri kualitatif, sumber datanya data primer, dan analisis datanya analisis regresi linear berganda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan mungkin kalau ada saran dan kritik silakan sampaikan di komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.